Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pencuri di sebuah warung sembako di Tarakan terekam kamera pengintai. Pelaku akhirnya berhasil diringkus bersama barang bukti. Warga Balikpapan punya cara unik untuk menjaga kebersihan lingkungan, salah satunya dengan mendirikan bank sampah. Pawai budaya Jelang Irau Tengkayu di Tarakan, Kalimantan Utara berlangsung meriah. Bank Sampah Bungas Jaya Mandiri yang terletak di Kampung Bungas, Balikpapan Tengah ini merupakan tempat penampungan sampah plastik. Pengelolaannya secara mandiri oleh warga setempat. Untuk pengumpulannya, mereka menyebar tempat sampah khusus di beberapa titik di sekitar rumah warga. Ketua Bank Sampah mengakui keberadaan bank sampah di lingkungannya sudah berjalan dari tahun 2019. Namun begitu aktivitasnya sempat terhenti akibat wabah COVID-19. Namun setelahnya aktivitas bank sampah kembali berjalan normal hingga sekarang. Dalam operasinya, sampah plastik mereka jual kepada pengepul, sedangkan sampah lainnya mereka buang ke penampungan. Operasionalnya awalnya kita kan mengedukasi warga untuk memilah sampah, kemudian dibawa ke bank sampah. Ini sejak 2019, Mbak. Waktu itu dengan adanya COVID, jadi berhenti operasi lah. Oke, dilanjutkan lagi di tahun? Kemudian setelah COVID itu kita lanjutkan sampai sekarang. Oke, dari bank sampah ini nanti kemana Pak? Apakah dibuang, apakah dikelola untuk jadi kerajinan tangan atau bagaimana? Kita sebagian itu kita sudah kerjasama dengan penampung ya, pengepul itu. Kemudian sampah-sampah yang residu ya kita buang melalui truk pengambilan sampah dari LH. Gitu. Bagi warga, kebersihan lingkungan menjadi kebanggaan tersendiri. Karenanya mereka pun tidak pernah bosan untuk mengumpulkan sampah, khususnya jenis plastik. Dari pengumpulan ini pun mereka bisa mendapatkan hasil Rp1.000 per kilogramnya. Kalau di kita sih enggak susah Bu, karena istilahnya bersih juga tempat kita, enak dipandang karena untuk senang karena ada box-boxnya sudah ini, jadi warga itu memasukkan di sini setiap hari. Jadi sampah-sampah plastik itu ya di halaman-halaman itu enggak ada sudah. Per kilo ditimbang dihargain berapa Bu? Berapa itu Mbak? Itu 1.000 per kilo. 1.000 per kilo. Selain dijual kepada pengepul, sebagian sampah plastik diolah menjadi kerajinan tangan. Hasilnya mereka jual kepada para peminat. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Gotong royong memperbaiki pondokan milik orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Samarinda pada Sabtu sore. Tim yang terlibat mulai dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK, Babinsa, dan Babin Kamtipmas dan warga di Jalan Siti Aisyah, Samarinda Ulu. Dari anggota TKSK diketahui jika saat ini ODGJ tersebut masih dalam perawatan di rumah sakit. Perbaikan pondoknya ini dilakukan karena kondisinya memprihatinkan dan sudah tidak layak huni. Untuk biaya perbaikan ini mereka dapatkan dari sumbangan anggota TKSK secara mandiri, dinas sosial termasuk dari pihak rumah sakit. Sosial yang kami laksanakan adalah kegiatan untuk berbagi sembako di 10 kecamatan, juga merehab rumah pasien dari ODGJ Ulangan yang beralamat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu.
Kondisi ODGJ bagaimana, Bu? Kondisi ODGJ saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Jiwa Husada Mahakam karena beberapa hari yang lalu kami evakuasi karena meresahkan gitu. Sebelumnya bangunan seperti apa? Bangunannya petak kecil, kondisinya sangat memprihatinkan, bolong-bolong dan tidak layak untuk di tempat tinggali. Dari Ketua RT diketahui jika gangguan psikis warganya itu mulai terlihat setelah rumah warisannya dijual. Karena tidak lagi memiliki tempat tinggal, pria itu akhirnya menempati tanah kosong. Semenjak saat itulah ia mulai mengalami gangguan kejiwaan. Begitu dijual rumah warisan ini, dia masih belum jadi orang ODGJ waktu itu. Masih normal. Masih normal ya. Kemudian terus dia begitu dijual, dibangunkannya, dapat bagian itu dibangunkannya di sini. Karena ini udah ada pemilik juga, karena ini memang kosong ya. Ya. Nah, setelah dia tinggal di sini itu mulai sudah stres dan kambuh-kambuh, stres. Upaya perbaikan yang dilakukan TKSK bersama warga ini tujuannya agar ODGJ tersebut bisa tinggal di pondokan yang lebih layak. Langkah ini pun diharapkan mampu mengurangi tekanan kejiwaannya pasca penjualan rumah warisannya. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Sebanyak 125 bibit pohon ulin ditanam di areal Rawa Indah, Ambarawang Laut, Samboja Barat, Kutai Kartanegara pada Jumat siang. Kegiatan tersebut melibatkan Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman dan salah satu perusahaan importir asal Jepang, yakni J. Hayashida Corporation. Pihak Unmul menyatakan kegiatan ini merupakan implementasi dari kesepakatan bersama terkait pengembangan tanaman ulin di Kaltim. Dari upaya pertama ini, pihak Fakultas Kehutanan yakin kerjasama ini bisa berlanjut di lokasi lainnya. Kami telah menandatangani kesepakatan bersama untuk melakukan program yang namanya program penanaman ulin, yang mana melibatkan masyarakat lokal di mana kami menanam bibit ulin tersebut. Pada hari ini kami berkesempatan berkunjung di Kelurahan Ambarawang Laut, dan alhamdulillah seluruh muspika hadir untuk bersama-sama kami mengimplementasi program ini, menanam bersama, sehingga merupakan indikasi awal yang baik bagi kami untuk terus melanjutkan program ini bersama J. Hayashida Corporation. Dukungan terhadap kerjasama Unmul dan J. Hayashida Corporation juga datang dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kaltim. Mereka menilai langkah Unmul sangat strategis untuk memudahkan petani mendapatkan bantuan tanaman lainnya. Kita tahu tanaman ulin ini adalah tanaman tahunan yang menggunakan waktu mungkin sekitar 100 atau 200 tahun untuk menikmati hasilnya. Maka dengan adanya agropolisi dari program kehutanan, mudah-mudahan nanti harapan kita dari harapan KHKT ini, petani sebagai pelaku utama di sini akan mendapatkan sisi positifnya, hikmahnya, yaitu mendapatkan bantuan tanaman kayu lainnya seperti tanaman kayu buah-buahan berupa tanaman misalnya pete, kemudian kelapa, kemudian mangga, dan lain sebagainya. Penanaman ini sengaja dilakukan di areal pertanian agar para petani ikut menjaga kelestariannya. Program ini pun diharapkan mampu menjadi langkah awal untuk mengembalikan kejayaan pohon ulin di Kalimantan Timur. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.